Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Puji Astuti. Di video pembahasan kali ini, saya ingin membahas tentang isu global, yaitu tentang masalah kesehatan mental di dunia meningkat tajam selama pandemi. Nah, mengapa pandemi mempengaruhi mental healing? Nah, karena pandemi COVID-19 tidak hanya berefek pada kesehatan fisik saja, tetapi juga berpengaruh kepada kesehatan mental seseorang. Nah, berbagai permasalahan yang terjadi karena COVID-19 ini dinilai menjadi sumber stres baru bagi masyarakat. Kenapa COVID dinilai menjadi sumber stres baru bagi masyarakat? Nah, di sini juga literatur juga menjelaskan bahwa pada aktivitas seperti karantina, isolasi mandiri, dan menjaga jarak juga mempunyai efek terhadap kesehatan psikologi seseorang, serta memunculkan reaksi seseorang terhadap pandemi tersebut. Nah, seperti meningkatnya rasa kesepian dan juga berkurangnya interaksi sosial dapat menjadi faktor resiko untuk gangguan mental seperti depresi. Nah, di sini juga kayak adanya kecemasan mengenai kesehatan orang terdekat. Nah, kayak terutama kayak lansia dan orang-orang yang menderita penyakit fisik. Nah, dan adanya ketidakpastian mengenai hal yang akan menjadi kedepannya dapat meningkatkan rasa ketakutan, kecemasan, dan rasa depresi. Nah, apabila kecemasan terjadi secara terus-menerus, hal ini dapat memperburuk kondisi kesehatan mental. Nah, dan juga bisa menimbulkan gangguan serius seperti gangguan kecemasan, gangguan obsesif kompulsif, stres, dan gangguan terikat trauma. Nah, yang dimaksud trauma ini, dia kayak memikirkan hal-hal yang sudah terjadi, yang sudah di masa lampau terjadi, dan akan terbawa terus di pikiran-pikiran dia. Nah, di sini juga Organisasi Kesehatan Dunia atau bisa juga disebut dengan WHO pada hari Jumat 17 Juni juga meminta seluruh negara untuk berinvestasi lebih banyak dalam kesehatan mental. Lantaran pandemi virus corona telah menyebabkan peningkatan tajam terhadap masalah mental di seluruh dunia. Nah, seperti kayak depresi dan kecemasan ini meningkat 25% pada tahun pertama pandemi COVID virus corona. Nah, kata WHO juga dalam laporan World Mental Healthy hanya 2% dari anggaran kesehatan nasional dan kurang 1% dari semua bantuan kesehatan internasional. Nah, bantuan kesehatan internasional ini digunakan untuk kesehatan mental. Nah, seperti bunyi laporannya, hanya semua angka ini sangat rendah. Nah, terus juga kemudian kata Mark van Ommeren dari Unit Kesehatan Mental WHO dalam konferensi pers juga mengatakan ketertarikan pada kesehatan mental saat ini berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Namun, investasi dalam kesehatan mental ini belum meningkat. Nah, laporan ini juga memberikan informasi kepada negara-negara tentang bagaimana menginvestasikan uang kesehatan mental mereka dengan lebih baik. Nah, di sini juga ada maksudnya di sini juga ada stigma tentang kesehatan mental generasi muda, perempuan, dan orang-orang yang sudah menderita masalah kesehatan mental lebih terpukul oleh COVID-19. Dan pembatasan, dan yang mengikutinya, kata Van Ommeren ini,
Bahkan sebelum pandemi sekitar sebelum pandemi sekitar 1 miliaran orang atau 1 dari 8 orang seluruh dunia hidup dengan masalah kesehatan mental pada tahun 2019. Nah, mereka yang tinggal di zona konflik lebih terpengaruh nih dengan 1 dari 5 di antara menderita masalah kesehatan mental. Laporan tersebut juga mengatakan nih, pelecehan seksual dan intimidasi saat kanak-kanak menjadi penyebab umum depresi. Nah, ini juga menyoroti kesenjangan besar terhadap akses ke perawatan kesehatan antara negara-negara yang berbeda. Nah, sementara lebih dari 70% orang yang menderita psikosis menerima perawatan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Nah, jumlahnya turun menjadi 12% di negara-negara berpenghasilan rendah. Nah, laporan itu menyerukan diakhiri dengan stigma yang melekat pada kesehatan mental. Dikatakan juga bahwa 1 dari 20 upaya bunuh diri menyebabkan kematian, dan bunuh diri masih menyumbang lebih dari 1 dari setiap 100 kematian di seluruh dunia. Nah, menurut saya agar kematian itu tidak bertambah terus-menerus, setiap orang yang merasa kesepian atau setiap orang yang mempunyai trauma yang di masa lalu itu tidak usah dipikirkan terus-menerus. Seperti rasa kesepian bisa dilampirin dengan cerita ke orang-orang terdekat. Misalnya kita ceritakan, kita kan kayak udah nggak merasa kesepian ya. Merasa kesepian kita tuh udah disampaikan, diucapkan, udah diceritakan kepada teman kita. Nah, teman kita pasti kan dia akan mengasih solusi kepada kita biar kita tidak kesepian lagi. Kayak misalnya teman kita mengasih solusi agar olahraga di setiap pagi, terus nonton YouTube tentang hal isu global, memperbanyak wawasan, terus biar kita nggak memikirkan apa yang sudah terjadi. Jadi tuh traumanya tuh panjang dan terus-terusan, dan kapan kita mau kita bisa kalau kita bisa pokoknya tuh jangan sampai tuh diri kita sendiri yang menutup rasa kedepannya kita dan masih terpengaruh dengan trauma-trauma yang di belakang itu. Nah, selanjutnya itu kita di sini juga Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus juga mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kehidupan setiap orang menyentuh seseorang dengan kondisi kesehatan mental. Investasi untuk kesehatan mental adalah investasi untuk kehidupan dan masa depan yang lebih baik untuk semua. Nah, yang tadi saya ucapkan sebelumnya, jika kita ingin hidup kita lebih baik ke depannya, pasti kita nggak ada kepikiran yang masa lalu, nggak ada hal-hal yang masa lalu kita bawa-bawa sekarang, udah nggak ada. Kita harus berpikir kayak hidup tuh nggak masa lalu terus, tapi di hidup kita tuh ada masa yang akan datang yang mungkin lebih baik ke depannya. Nggak akan mengikuti otak ini tuh
mengikuti rasa trauma yang dulu-dulu. Jadi harus kayak mikir, gue tuh kedepannya tuh masih ada kehidupan yang lebih baik, bukan malah mengikuti kata hati kayak gue nggak bisa nih, gue nggak bisa, kayak masa lalu gue udah terlalu berat untuk dihadapin untuk depannya. Itu jangan, itu malah membuat meracuni otak kita, mengotori. Jadi kita tuh nggak akan bisa hidup dan harus stop di situ-situ aja, dan merasa kesepiannya tuh juga kayak meningkat banget. Jadi kita tuh harus mikirin ke depannya kita harus lebih baik, pasti kita lebih baik, dan membuang pikiran-pikiran yang di masa lalu kayak kita menyibukkan diri untuk kedepannya yang lebih baik. Mungkin segitu saja penyampaian video kali ini tentang isu global. Saya mohon maaf, dan saya Berliana pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.